Ya, selamat malam. Boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo yo. Ya, karena malam-malam sejuk ini rawan tidur ya. Baik, saudara, malam hari ini spesial talk show ya. Jadi nanti saya akan buka sesi tanya jawab, berinteraksi pelayan kalau mau tanya silakan, jemaat kalau mau bertanya juga silakan. Nah, topik malam hari ini adalah memutus roh kecanduan. Jadi ada banyak hal yang candu dan nanti saya akan bagikan 5 hal yang bersifat candu. Candu itu apa? Adiksi. Adiksi itu apa? Terikat ya. Jadi selalu mau melakukan itu ya tapi yang negatif ya. Yang hal yang buruk. Nah sebab itu saya akan bagikan beberapa. Yang pertama, ya ini yang selalu menjadi pertanyaan klasik dari orang-orang percaya. Pak, bagaimana pandangan tentang merokok? Nah ini ya. Bagaimana? Nah kalau dibicarakan soal kesehatan, ya saya jawab memang betul rokok itu bukan pembunuh nomor 1. Yang nomor 1 itu gula, ya jantung, diabetes, kencing manis. Tetapi apa yang bermasalah dengan rokok? Nah ini yang saya mau katakan, rokok itu bersifat candu. Saudara kalau merokok pasti nggak cukup 1, betul apa betul? Yang bilang betul merokok apa bukan ini ya? Ya yang pernah tahu kalau ada yang merokok ya, maksudnya kenalan merokok. Nah merokok ini nggak mungkin merokok 1 kali. Pasti lebih bahkan bisa terus nyandu, dosisnya nambah terus. Nah kita melihat sama-sama di Alkitab, ya di 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13. Memang di dalam Alkitab tidak eksplisit dikatakan jangan merokok gitu ya. Jadi merokok itu bukan soal dosa tidak dosa, tetapi kita belajar sama-sama yuk. Dikatakan apa? Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saya dulu punya seorang supir ya. Tapi lebih karena apa? Nyandu. Apalagi kalau habis makan nggak ngerokok, aneh rasanya. Ada yang kurang gitu kan. Nah ini hati-hati. Ya kita coba boleh lihat ayat yang ke-13 ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-13. Oh sorry, ayat yang sebelumnya, ayat yang 11. Ayat yang ke-11. Oh, demikianlah roh. Ya, dikatakan apa? Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi saudara, ketika kita percaya Yesus, kita dilepaskan dari perbudakan dan perhambaan. Nah kalau saudara masuk ke dalam rokok, berarti saudara memperhamba diri melalui rokok. Nah jadi itu konteks tentang merokok. Nah hari ini saya mau membagi kesaksian dari seseorang pelayan. Sudah hadir orangnya? Ada? Oh ya, Pak Japro, dia adalah seorang pelayan ya. Dan sebetulnya ada banyak kesaksian, cuman kalau diceritakan semua jadi khotbah ya. Jangan lama-lama ya, 10 menit ya. Kemarin dia cerita bagaimana dulu dia seorang perokok ya. Bahkan kalau nggak salah juga sempat tembakau ya Pak. Dan dia cerita bagaimana dia bisa lepas dan sekarang melayani Tuhan. Mari kita dengarkan Pak Japro, boleh maju ke depan. 10 menit Pak ya. 10 menit atau 5 menit ya? Ya pokoknya secepatnya aja, lama-lama Pak. Mikrofonnya ada? Ya silakan. Boleh ceritakan tentang rokok waktu itu Bapak gimana bisa terikat dengan rokok dan bagaimana bisa lepas dengan rokok. Silakan Pak Japro. Siap. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Jadi saya dulu merokok ini awalnya mulai kelas 1 SMP. Wow, 1 SMP kelas ya. 1 SMP, jadi sekitar 28 tahun saya merokok. Wih. Bahkan sebelum berhenti rokok, itu Pastor saya kemarin sempat lupa saksi sama Pastor. Iya. Saya itu udah punya serangan ini, gejala serangan jantung. Jadi kalau udah kambuh Pastor, aktivitas apapun saya langsung jongkok, nggak bisa gerak. Kalau udah kena serangan itu. Walaupun ada niat keinginan untuk berhenti dan mencoba beberapa kali tapi gagal. Iya. Akhirnya Bapak Ibu setelah saya ambil bagian pelayanan, waktu itu yang pertama saya choir Ya. Nah semakin besar kemauan saya untuk berhenti rokok. Saya masih ingat Pastor, Iya. hari itu Selasa malam. 12 12 Juli tahun 2022. Waktu itu malam-malam saya lihat rokok saya tinggal 2 batang. Iya. Nah, saya mau keluar, saya mau beli rokok. Karena saya nggak pernah sampai kehabisan. Udah mau berangkat keluar, ada suara di hati.
Walaupun bukan audible ya, Iya. Pastor. Tapi kuat sekali Bapak Ibu, kuat sekali. Bilang gini, loh katanya mau berhenti rokok. Saya lawan Pastor. Yolah berhenti rokok tapi kan bertahap, gak mungkin bisa. Apalagi saya ini rokoknya rokok yang istilahnya berat. Iya. Kalau rokok-rokok yang kecil tuh sekali rokok 2 saya Pastor. Akhirnya pergumulan, loh kalau kamu mengurangi, tetap kamu gak berhenti. Iya. Kalau kamu mengurangi, tetap kamu gak berhenti. Wong saya mengurangi itu loh, 1 hari masih 1 pak Bapak Ibu. Akhirnya malam itu pergumulan, saya bawa doa. Suaranya gini, loh kamu kan sekarang udah deket sama Tuhan. Kenapa kamu gak minta pertolongan Tuhan? Akhirnya Bapak Ibu, saya gak jadi beli. Jadi yang 2 batang ini buat nanti malam sama besok pagi bangun tidur. Akhirnya sampai malam, saya gak bisa tidur. Akhirnya saya rokok semua. Bangun pagi, saya niat, saya doa sama Tuhan, saya minta pertolongan, saya minta dikuatkan. Wah, hari itu Pastor, saya benar-benar bisa merasakan gimana teman-teman, saudara-saudara yang benar-benar pecandu rokok. Enggak mudah Pastor, enggak mudah. Pusing, lemes, campur aduk jadi satu. Setiap saya mau beli rokok, udah enggak kuat Pastor, mau beli rokok, saya pakai doa. Iya. Tuhan tolong kuatkan saya. Wow. Akhirnya sampai sore Pastor itu udah nggak kuat, udah benar-benar nggak kuat. Sampai saya mau beli batangan, eceran itu loh Pastor. Itu begitu saya udah mau berangkat sampai luar, saya doa. Walaupun sambil berdiri, Tuhan kuatkan saya, kuatkan mampukan saya. Akhirnya batal, masuk kamar lagi Pastor. Akhirnya Bapak Ibu, hari itu berhasil saya lewati tanpa 1 batang rokok pun. Puji Tuhan. Hari kedua juga. Hari kedua tanpa 1 batang rokok pun, dan puji Tuhan sampai detik malam ini saya bebas dari rokok. Puji Tuhan, kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Satu lagi Mas. Boleh silakan Pak. Ini gejala serangan jantung, setelah saya berhenti rokok, saya minta didoakan oleh gembala YFA saya. Oh iya. Setelah saya didoakan, sampai detik ini nggak pernah kambuh lagi Pastor. Puji Tuhan, kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Itu kesaksian saya Pastor. Ya boleh kasih pesan bagi jemaat Tuhan. Mungkin saya tahu pasti ada jemaat yang masih merokok, ya bisa kasih juga yang nonton di live streaming kan juga ada yang masih merokok, boleh kasih pesan. Saya tahu Bapak Ibu, saya 28 merokok, walaupun saya nggak sebutkan mereknya, tapi saya ini perokok berat dan tipe rokok yang bahasanya itu antep. Dan saya tahu nggak mudah. Ya. Apalagi perokok sudah lama, nggak mudah. Kalau saya sendiri nggak akan mampu. Yang penting ada kemauan, Amin. jangan andalkan diri sendiri. Minta pertolongan sama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, Pasti amin, bisa. amin. Kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Pak Japro, Tuhan berkati ya. Wow, saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian. Banyak sebenarnya kesaksian-kesaksian Pak Japro, tapi Pak David ya, atau Pak Japro aja ya, Pak Japro. Dan banyak saya mendengar, cuman karena konteks dari kecanduan ini adalah rokok, makanya saya mau angkat isu ini. Jadi saudara, tidak ada yang mustahil, Tuhan bisa adakan. Dan saya percaya suara yang tadi dengar ya adalah suara daripada Roh Kudus atau Roh Kudus. Nah saudara, saya juga pernah mendengar ada sebuah kisah yang menyedihkan ya. Saya kenal ini, saya dapat dari istri saya. Ada seseorang yang dia kenal, teman istri saya, dia punya anak, usia 2 bulan, meninggal saudara. Loh, kok bisa? Kenapa? Ternyata setelah dicek paru-paru daripada anak ini kena rokok pasif. Yang dimana orang tuanya adalah seorang perokok. Dia tidak merokok di rumah, tapi dia pulang ke rumah bajunya nemplek semua, asap-asapnya. Dan ya bayinya meninggal. Akhirnya dia berhenti merokok, dia menyesal tapi bayinya gak hidup lagi saudara. Tapi sebab itu jangan sampai ada penyesalan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan Tuhan bisa berikan kita kekuatan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lalu kecanduan apa lagi? Ada 5 yang saya mau sampaikan secara cepat, lalu akan saya buka sesi tanya jawab. Saudara boleh mau tanya apa aja, nanti saya akan jawab sesuai dengan topik malam hari ini. Yang kedua, yang candu apa? Judi. Nah ini ya, banyak orang ke gereja judi jalan juga. Nah ini hati-hati, saudara menang, akhirnya menangis. Ya kan? Kita lihat sama-sama di Alkitab, Amsal 16 ayat yang ke-22. Dikatakan apa? Amsal 16 ayat yang ke-22 dikatakan, akal budi, boleh ditampilkan? Iya, sayanya hilang. Ya. Dikatakan akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Nah, jadi saudara,
kita mesti berakal budi. Jangan sampai kita terjebak, kita kena daripada siasat-siasat daripada perjudian. Karena perjudian ini sangat-sangat bahaya ya. Dan juga kita lihat di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 ya. Dikatakan apa di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudara mesti hati-hati ya, kalau saudara cinta akan uang, orang kalau namanya cinta, cinta buta. Ya, segala sesuatu akan dilakukan termasuk judi dan akhirnya ketika uangnya habis, awalnya menang, menangis, uangnya habis, baru nyari Tuhan. Sebab itu jangan sampai itu terjadi kepada saudara-saudara jemaat Tuhan. Jangan berjudi ya, jangan berjudi. Selanjutnya yang ketiga, apa yang saya perlu sampaikan. Nah ini isu yang sering diangkat, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mewakili tentang tato ya, bagaimana. Nah saya akan kasih point of view tentang tato. Kita lihat di Imamat 19 ayat 28 ya. Dikatakan apa? Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu, akulah Tuhan. Nah saya perlu jelaskan dulu tentang tato bagaimana sejarahnya sampai ke hari ini ya. Yang pertama, pada masa perjanjian lama dan masa dahulu, tato itu adalah lambang dari satu penyembahan berhala, kedua adalah perbudakan. Tapi itu berubah zaman sekarang menjadi seni, ya. Jadi di mana memang itu adalah karya seni. Saya bukan orang yang konservatif, ya. Jadi saya melihat segala sesuatu dengan open minded, tetapi kita perlu tahu bahwa di segala suatu tempat pasti ada norma-norma, betul? Nah, misalnya saya seorang pendeta nih, kalau saya tato, saudara bagaimana pandangan kepada saya? Pasti pandangannya kan bagaimana, begitu ya? Nah oleh sebab itu kita mesti tahu patokan-patokan. Nah kenapa saya bilang tentang tato ini nyandu? Karena saya melihat biasanya saya punya teman SMA, tato dia di dadanya, jadi gak kelihatan. Terus kemarin saya ketemu lagi sudah tato di tangannya, gede. Wow, berarti tato ini nyandu, gak cukup sekali, pasti nambah. Nah saudara mesti hikmat dengan bijak. Bagaimana menyikapinya? 3 prinsip yang saya mau jelaskan. Yang pertama, saudara melakukan sesuatu, apakah itu mengikat? Kalau saudara jadi kecanduan, jangan lakukan. Satu. Yang kedua, apakah ketika saudara melakukan itu jadi berkat bagi sekitar? Apakah jadi berkat? Kalau tidak, jangan lakukan. Yang ketiga, apakah memuliakan nama Tuhan? Kalau saudara lakukan itu, apakah itu menyenangkan Tuhan? Kalau misalnya tidak, ya jangan dilakukan. Jadi yang saya sampaikan adalah bersifat yang candu-candu. Yang keempat apa itu? Mabuk, alkohol. Kita lihat di Yesaya 5 ayat yang ke-22. Ya, dikatakan apa? Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Orang kalau biasanya mabuk pasti keterusan sampai antara kecelakaan atau sesuatu yang menimpa baru datang ke Tuhan. Ini real. Saya punya teman juga yang dulu senang mabuk-mabukan, kecelakaan, baru bertobat. Lah kenapa harus kecelakaan dulu baru bertobat? Ya kan? Lanjut, di Efesus 5 ayat ke-18. Di perjanjian lama ditekankan, di perjanjian baru ditekankan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, orang kalau mabuk pasti lanjut dah, percaya. Betul apa betul? Iya, karena Alkitab sudah catat kok. Orang kalau mabuk pasti hawa nafsu. Nah saudara mesti hati-hati dan ini nyandu gitu ya. Yang terakhir, yang kelima, apa yang kecanduan-kecanduan? Pornografi. Ya, pornografi ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang orang bilang, loh saya kan sudah di atas 18 tahun Pak, kan boleh. Ya, tapi saudara saya mau katakan, kalau saudara nonton pornografi apa yang terjadi? Pikiran Anda pasti kotor, betul apa betul? Saya tidak munafik, saya dulu SMP, SD pernah lihat pornografi dan saya yakin semua pernah. Ya, jadi kita tidak merasa sok suci, tetapi kita butuh Tuhan supaya bisa terlepas daripada pornografi. Nah, kita lihat di Matius 6 ayat 27 dikatakan apa? Apakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, ayat 28. Dan, Matius 6, sebentar ya, saya cek ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oh maaf, saya salah catat ya. Di Matius 5 ayat 27, maaf ya, Matius 5 ayat 27 sampai 30. Jadi yang Matius 5 ya, dikatakan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina.
dengan dia dalam hatinya. Ayat yang ke-29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampurkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggala dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggotamu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya ini bukan secara letterlek saudara cungkil mata saudara, bukan. Tapi kalau saudara tahu ada potensi dari pornografi yang buruk, ya saudara mesti hentikan. Pornografi ini juga sangat-sangat berbahaya dan pasti cenderung membawa ke pikiran kotor. Nah saudara mesti hati-hati karena ketika saudara berpikir kotor, itu sudah masuk dalam zina. Nah jadi itu 5 hal yang terkait dengan kecanduan.